Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah jelas bagi setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam satu pun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga engkau mendapatkan hidup yang kekal, karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus memampukan engkau untuk berjalan di dalam kebenaran firman Allah, dan kekuatan Tuhan menyertai engkau di malam ini untuk terus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih biarlah kami ketika kami berdoa, kami menaikkan dengan iman yang sungguh kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 17. Keluaran 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Tema kita adalah doa dengan iman yang sungguh. Kadang orang tidak memperhatikan iman ya dengan sungguh. Makanya ketika Yesus melihat pohon ara yang seharusnya kalau secara kebiasaan pada waktu itu, kalau pohon seperti itu sudah harus memberikan buah. Tetapi pada waktu itu dia tidak memberikan buah, akhirnya Tuhan mengutuk pohon itu. Lalu kemudian pagi-pagi besoknya mereka lewat kembali dari situ, dan Petrus mengingatkan Yesus bahwa pohon itu apa yang dikutuknya telah terjadi. Dan Yesus mengatakan have faith in God. Jadi memiliki iman dalam Tuhan. Ehete itu ehete pistin teu. Jadi miliki iman dalam Allah. Jadi kamu sekalian, kalau ehete itu kamu sekalian, milikilah iman dalam Tuhan. Dari kata eho ya. Jadi di sini Allah mau menekankan kepada kita pentingnya kita berdoa dengan iman. Bahkan Yesus memberikan contoh bahwa kalau kamu mengatakan kepada gunung ini tercampaklah ke laut, asal jangan bimbang hatimu tapi percaya, maka itu akan terjadi. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Bahkan firman Allah dalam Yohanes 15 ayat ke-7 di sana dikatakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi jika engkau tinggal dalam Yesus dan firman tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau inginkan dan Tuhan akan memberikannya kepadamu, memberikan keinginan hatimu. Jadi di sini iman sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau melihat perkara-perkara besar, tidak boleh kita tidak beriman. Tidak boleh kita hanya kalau Tuhan jawab silakan, nggak Tuhan jawab silakan. Tidak. Iman itu menentukan. Iman itu menentukan arah. Iman itu menentukan fokus doa kita. Dan itu sebabnya kalau engkau
Orang yang berdoa dengan iman akan mengalami yang pertama kata firman Allah kemenangan. Bagaimana yang dikatakan oleh firman ini Musa. Orang Amalek itu sebenarnya orang Israel itu tidak mau berperang. Tapi karena mereka diperangi, ya terpaksa Musa memberikan perintah kepada mereka untuk berperang. Yosua dan pasukannya untuk berperang. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka oleh karena kuasa Allah yang begitu luar biasa. Juga orang yang berdoa dengan iman akan mengalami kesatuan. Wow. Kita bisa bayangkan ada yang di sini kita lihat saling menolong, saling membantu dan saling membawa peran masing-masing. Yosua sebagai kepala pasukan yang mengepalai pasukannya, membawa berperang. Ada yang berdoa, yaitu Musa. Ada yang menopang Musa, menemani Musa untuk mendukung Musa terus, menopang tangan Musa supaya tangan Musa tetap naik. Tanda tangan naik ini sebenarnya mau saya katakan adalah tanda penyerahan diri kepada Allah. Dan ketika kita naik tangan kita, Allah turun tangan, dan itu dibuktikan dengan ketika Musa turun tangan, Allah angkat tangan. Jadi kalau engkau mau mengalami kemenangan di dalam doamu, engkau harus angkat tangan, engkau harus mengatakan, hanya Dia, hanya Yesus, hanya Roh Kudus, hanya Bapa yang mampu menolong aku. Maka Dia akan turun tangan. Karena kita sudah angkat tangan. Kita sudah tidak lagi mengatakan saya bisa, saya pasti bisa, tidak. Kita sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan. Kita sudah angkat tangan, kita memberikan porsi selanjutnya bagi Tuhan, sehingga Dia turun tangan mengatasi persoalan. Dan kemenangan itu bisa kita raih dengan doa. Kemenangan kita bisa raih ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Kesatuan, ya, Yesus kan berdoa juga untuk kesatuan gereja Tuhan. Dan gerejanya lah yang harus menjawab. Kesatuan itu bukan kesatuan yang munafik, bukan kesatuan yang cipika-cipiki, bukan kesatuan sandiwara, bukan kesatuan pasir, bukan. Kesatuan yang betul meresap menjadi satu. Ya. Seperti kalau kita buat kola, ada santan, ada gula, ada kolang-kaling, ada mutiaranya, ada ubinya, ada macam-macam lah itu. Dan ketika itu disatukan, namanya bukan lagi pisang, bukan lagi kolang-kaling, bukan lagi santan, tapi sudah menjadi nama baru, yaitu kola. Enak. Kesatuan itu demikian. Kalau kita bersatu, gereja Tuhan bersatu untuk melakukan pekerjaan bagi Dia. Wow. Dan itu tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa raih dengan kekuatan Allah, dengan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Saya setiap malam minggu itu selalu berdoa malam. Dan kalau saya berdoa malam, ya saya tidak minta muluk itu kalau saya berdoa. Ya penonton saya, karena saya sadar saya pemain baru di tempat ini, tetapi saya akan tetap berharap akan ada satu kali booming gitu ya. Ada satu kali viral gitu ya, viral dalam hal melakukan hal yang benar. Nah, jadi ketika saya berdoa dalam puasa, berdoa malam, itu biasanya saya akan melihat para viewer saya, para pengunjung yang menonton. Dan itu biasanya kalau saya tidak berdoa malam, oleh karena kelelahan dan lain sebagainya, nggak berdoa malam, itu viewernya sedikit. Tetapi kalau ya lumayan lah, kalau ukuran saya gitu ya, lumayan. Karena ya selalu di atas, istilahnya di atas saya, walaupun itu sebenarnya di atas jemaat saya kan gitu, jumlah dari jemaat saya. Tetapi yang mau saya katakan, ketika saya berdoa malam itu jauh lebih, ya. Jadi ini yang mau saya katakan kepada kita, bahwa berdoa itu sangat penting di hadapan Allah. Sekalipun kita tidak melihat, tapi Allah mau bekerja, Allah mau turut
melakukan sesuatu di tengah-tengah ketidakmampuanmu melakukan sesuatu. Itu sebabnya rajinlah berdoa, ya, supaya kesatuan yang kita idam-idamkan akan terjadi. Itu sebabnya dalam satu kegerakan doa saya tidak mau absen. Saya sudah pernah saksikan, lebih baik saya dipecat dari saya mengajar daripada saya menghindarkan diri dari berdoa, ya. Kalau ada di kota ini kumpulan doa kami, ya, MDK. Jadi kalau terjadi, ya, terkecuali terjadi perpindahan doa, ya, yang tidak bisa, karena saya tidak bisa hidup dalam ketidakkonsistenan. Jadi kalau saya sudah minta biasanya hari Senin dan Selasa itu saya minta supaya saya tidak mengajar. Di hari-hari yang lain silakanlah. Tapi kalau di hari Senin, Selasa, ya saya jangan diberikan materi untuk mengajar. Karena hari itu, kalau hari Senin biasanya itu kami. Tapi kadang-kala ada yang minta di hari Rabu oleh karena kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi doa itu menjadi, ketika kita berdoa dengan iman, akan terjadi kesatuan, dan itu hanya terjadi, dan kesatuan itu bukan pura-pura, tetapi dengan jelas sama seperti Bapa dan Anak adalah satu, demikian juga gerejanya harus menjadi satu sama seperti Bapa adalah satu. Yang ketiga, orang yang berdoa dengan iman akan mengalami nikmatnya hidup bersama Allah. Haleluya. Dan ini yang kita nantikan. Bukan hanya nikmat di sana, tapi di sini juga kita bisa menikmati surga kecilnya Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di masa kini, bukan hanya di masa yang akan datang. Itu sudah pasti kita nikmati surganya. Tapi di masa kini kita butuh hidup, kita perlu perlindungan, kita perlu keselamatan, kita perlu hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan doa ini sangat penting. Berdoalah. Kita tahu di jalan kita tidak tahu bagaimana. Kalau kita melihat kecelakaan-kecelakaan yang kita alami dengan situasi kerusakan motor, mobil, dan lain sebagainya, tetapi kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, paling lecet sedikit saja. Kalau saya melihat pernah saya jemaat saya patah-patah itu tulang. Nggak tahu patah berapa sudah tulangnya itu. Patah di tengah, patah di sini, patah di sini. Bukan satu, dua lagi. Saya tidak tahu bagaimana benturan sekeras itu dia bisa alami. Sampai dia bisa masuk dalam parit. Parit yang kecil. Tapi saya juga tidak bisa mendengarkan teriakannya yang begitu luar biasa. Tapi dia tetap selamat, dan dia bahkan sekarang sehat kuat oleh karena kebaikan Tuhan. Yang mau saya katakan kepada kita, kita bisa menikmati hidup bersama dengan Allah, kenikmatan, pemeliharaan dan perlindungan, penjagaan Allah dalam hidup ini apabila kita melakukan doa kita setiap hari di dalam kehidupan ini. Saya sudah katakan ada 8 fokus doa yang sering saya naikkan kepada Tuhan untuk kota, untuk saya sudah sebutkan tadi, untuk keluarga, untuk teman, untuk orang-orang di marketplace Israel, orang-orang yang tidak percaya atau di luar kita. 8 itulah, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, nikmati kuasa doamu, bukan hanya nanti di surga, tapi di masa kini kau bisa menikmati asal engkau berdoa dengan iman yang sungguh kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah berdusta, Tuhan. Kami bangga mempercayakan diri kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Dan kami mau berdoa kepada mereka yang sakit. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit mereka derita. Seberapa banyak orang yang mendengar, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh bilur menjadi sembuh.
Mereka yang memiliki persoalan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Engkau berjanji untuk menolong mereka, memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan hadir kepada mereka, menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan lupa untuk berdoa. Mau tidur, membaca firman sebelum tidur, dengar firman sebelum tidur. Kiranya kekuatan Tuhan menyertai kita, deep sleep-nya Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.